Halo, nama saya Gian Martin Belaka dengan NIM 132170038. Sekarang sedang melakukan percobaan modul 3. Dan sekarang menunjukkan progres saya pada submodul pertama, yaitu submodul ADC. Jadi berdasarkan referensi yang saya telah temukan di Google dan saya telah baca mengenai rangkaian voltage divider dan juga bagaimana cara membaca input analog pada Arduino, saya telah merangkai rangkaiannya pada breadboard saya ini. Bisa dilihat bahwa VCC dari rangkaian voltage divider atau rangkaian pembagi tegangan ini akan disambungkan ke pin VIN. Mengapa disambungkan ke pin VIN? Karena Arduino Nano ini nanti akan disambungkan ke laptop. Jadi laptop akan memberikan tegangan idealnya adalah 5 volt ke pin VIN. Jadi rangkaian pembagi tegangan ini sumber tegangannya dari VIN sebesar 5 volt idealnya. Kemudian digunakan dua resistor seharusnya, masing-masing 2 kilo ohm. Tapi karena resistor 2 kilo ohmnya cuma diberikan satu dan yang satunya lagi merupakan resistor 500 ohm, jadi saya menggunakan resistor 1,5 kilo ohm diserikan dengan 500 ohm dan juga disambungkan kembali dengan resistor 2 kilo ohm. Jadi total idealnya adalah 4 kilo ohm. Kemudian Vout dari resistor 2 kilo ohm ini akan disambungkan ke pin A0. Pin A0 ini merupakan pin analog, entah itu akan menjadi input atau output. Kemudian dari rangkaian tersebut ini, saya telah merangkai source code-nya sebagai berikut. Jadi source code-nya atau codingannya itu seperti ini. Saya menggunakan serial port-nya sebesar 9600 seperti biasanya ya, normalnya. Kemudian saya menyeting si pin A0 ini, mendefinisikan namanya pin analog, kemudian membuat pin analog ini menjadi input karena percobaan ini saya ingin membaca input tegangan analog dari VIN ini supaya bisa dibaca nilai sinyal ADC-nya. Kemudian jadi ini saya juga mendeklarasikan nama variabelnya yaitu sinyal ADC berupa integer untuk menunjukkan nilai input analognya. Kemudian saya menggunakan fungsi analog read. Analog read ini untuk membaca input analog. Jadi membaca input analog bernama pin analog yang saya sudah deklarasikan. Kemudian serial print line ini untuk menunjukkan atau menampilkan nilai dari variabel sinyal ADC ini ke serial monitor. Begitu saja source code yang akan digunakan di percobaan atau submodul ADC ini. Dan setelah ini saya akan melakukan percobaan kedua dari submodul ADC ini dengan memvariasikan resistor keduanya. Ya, demikian. Untuk percobaan kedua dari submodul ADC ini, saya diminta untuk mengubah nilai sinyal analog menjadi nilai tegangan yang terukur oleh Arduino IDE. Jadi ini source code yang saya buat. Jadi masih sama yang kemarin, cuma ditambahkan satu variabel dalam bentuk float agar bisa menghasilkan nilai desimal, yaitu nilai tegangan, di mana rumusnya ini adalah nilai sinyal analog dikali 5 dibagi dari level kuantisasi maksimum dari Arduino Nano ini, yaitu sebesar 1023. Ini source code-nya. Kemudian ini EXO-nya. Jadi ini bisa dilihat dari nilai resistor kedua itu yang divariasikan, kemudian nilai tegangannya dari perhitungan dan percobaan itu berbeda, di mana yang perhitungan memiliki nilai yang lebih besar dibanding percobaan, dan nilai ADC pun sama, perhitungannya pun menghasilkan nilai yang lebih besar dibanding percobaan. Dan di grafiknya juga bisa dilihat ini bahwa nilai tegangan terukurnya itu yang perhitungan lebih besar di tiap titiknya dibanding yang percobaan. Ini disebabkan karena nilai resistornya ini dari variasi ini tidak ideal sesuai dengan nilainya, yaitu masing-masing ada 390, ada yang 1 kilo ohm, ada yang 2 kilo ohm, ada yang 2,2 sampai yang ada 3,9 kilo ohm. Itu tidak ideal dan biasanya nilainya lebih rendah dari nilai yang ditentukan ini. Nilainya lebih rendah, sehingga nilai tegangannya pun akan lebih rendah dan nilai ADC-nya pun akan lebih rendah. Jadi ini percobaan kedua dari submodul ADC. Untuk pertanyaan submodul ADC, yaitu dimana jika resistor 2-nya diberi 5 kilo ohm, maka berapakah nilai tegangan terukur berdasarkan grafik yang telah saya dapat.
Bisa dilihat dari grafik ini, ketika resistor yang digunakan bernilai 2,2 kilo ohm dan seterusnya semakin membesar, maka grafiknya itu mencoba membentuk garis linear. Dan dilihat dari tabel ini, setiap kenaikan 0,5 kilo ohm, maka tegangan akan naik sebesar 0,22 volt. Itu perkiraan saya. Jadi ketika 5 kilo ohm digunakan sebagai resistor 2, maka tegangan yang didapat secara percobaan ya, bukan perhitungan. Jadi kalau secara percobaan akan didapat sekitar 3,36 volt. Maka demikian ya, karena seperti itu, semakin besar nilai resistornya, maka nilai pembagi tegangannya untuk di resistor tersebut semakin besar. Sekian. Sekarang saya akan menunjukkan progres saya untuk submodul ketiga, yaitu komunikasi serial sebagai berikut. Jadi pertama ini adalah rangkaian yang dibuat komunikasi serial antara dua Arduino Nano. Yang sebelah kanan ini merupakan Arduino yang menjadi master dan sebelah kiri yang menjadi slave. Kemudian ini pin TX dari Arduino master disambungkan ke pin RX dari Arduino slave, dan pin RX dari Arduino master disambungkan ke pin TX dari Arduino slave. Kemudian ground dari kedua Arduino disambungkan, dan ini Arduino nya disambungkan masing-masing ke laptop. Dan ini program yang saya buat. Untuk Arduino master dideklarasikan dua variabel data master 1 dan 2 dengan tipe data berupa char yang masing-masing berisi nilai 1 dan 0. Digunakan serial begin 9600, dan ini program utamanya yaitu menampilkan nilai data master 1 ke serial monitor, kemudian di delay 1 detik, kemudian menampilkan data master 2 dan di delay kembali 1 detik, dan seterusnya diulang-ulang. Kemudian untuk yang kedua yaitu kode slave-nya. Untuk Arduino slave digunakan lagi serial beginnya 9600 dengan deklarasi variabelnya berupa char yaitu bernama data slave. Di mana program utama ini akan mengecek dulu validasi apakah serial monitor atau port serial itu ada atau tidak, atau sedang berjalan atau tidak. Kemudian akan membaca nilai yang ada pada serial monitor atau port serial, yang kemudian value-nya tersebut akan dijadikan value untuk data slave. Kemudian akan ditampilkan ke serial monitor pada slave ini, pada Arduino slave, ditampilkan value dari data slave. Jadi ini contoh, jadi ini serial monitornya. Jadi ini untuk yang master. Jadi tiap 1 detik dia akan menampilkan angka 1, 0, 1, 0, 1, 0 dengan delay 1 detik. Kemudian ini serial monitor untuk yang slave-nya. Dia akan menampilkan angka 1, angka 0, angka 1, angka 0, dan seterusnya dengan delay 1 detik juga. Dan sekarang setelah ini saya akan mengerjakan yang penggunaan button dan LED. Sekarang saya akan menunjukkan hasil dari percobaan kedua dari submodul yang ketiga, yaitu komunikasi serial. Jadi ini rangkaiannya, di mana button pada Arduino master dapat mengendalikan nyala LED pada Arduino slave. Buttonnya disambungkan ke pin A0 tapi sebagai digital input, yaitu pin digital input pin 14, dan LED-nya pada Arduino slave itu disambungkan ke pin D2 sebagai digital output 2. Kemudian ini programnya, source code-nya. Untuk yang master ini dideklarasikan button untuk pada pin digital 14, digital input ke 14, dan juga variabel button state yang menjadi state untuk button apakah dia terpencet atau tidak. Kemudian serial begin 9600 dan pin modenya untuk button itu sebagai output. Kemudian button state-nya itu antara 0 sama 1-nya itu dari digital rate dari button. Jadi ketika buttonnya ditekan, karena saya menggunakan pull down, ditekan jadi high, maka button state-nya 1, dan jika tidak ditekan dia akan low, dan jadi button state-nya itu 0 atau low. Kemudian kalau misalnya button state-nya high, ya serial print line-nya akan menghasilkan 1, serial monitor kalau misalnya low akan 0. Kemudian ini untuk kode program pada slave-nya. Jadi pada slave-nya mendeklarasikan variabel untuk LED yaitu pada pin 2, kemudian
char LED state, di mana state LED nyala atau matinya itu ditentukan dari pembacaan serial. Pembacaan serial ini kenapa bernilai char? Karena di serial monitor tipe angka yang keluar 1010 itu bertipe char, bertipe tulisan. Jadi ini pin mode LED-nya sebagai output, kemudian dilakukan validasi. Apabila ada serial monitor atau port serial yang bekerja, maka char LED state ini akan membaca serial. Kemudian jika LED state ini bernilai 0, maka LED akan mati. Dan apabila LED state bernilai 1, maka LED akan menyala. Jadi seperti ini. Jika saya tekan buttonnya ini, maka LED akan menyala. Kalau dilepas, maka dia akan mati. Dan jika di serial monitor akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat, jika tidak ditekan button akan bernilai 0 terus, dan jika ditekan maka dia akan bernilai terus dan LED akan menyala. Jika dilepas, LED mati dan kembali bernilai 0. Sekian. Untuk menjawab pertanyaan dari submodul komunikasi serial pada modul 3 ini, yaitu dimana bagaimana cara melakukan komunikasi serial dari Arduino ke komputer. Jadi bagaimana melakukannya, yaitu dengan cara menyambungkan Arduino ke laptop atau komputer melalui kabel USB, atau tergantung Arduino jenisnya apa, entah Nano atau Uno. Kemudian ketikkan programnya di Arduino IDE-nya itu, kemudian di-upload. Jadi kode programnya itu kalau misalnya mau komunikasi serial, ya sebagai contoh yang gampangnya serial print line. Jadi itu mencetak sesuatu ke serial monitor. Jadi misalnya serial print line 1 atau serial print line 0. Jadi pada saat nanti kita upload ke board Arduino lalu kita buka serial monitor, saat dicolok Arduino-nya ke laptop, maka di serial monitor tersebut akan menunjukkan angka 0 atau angka 1 tergantung dari serial print line yang kita tulis tadi. Jadi itulah cara bagaimana melakukan komunikasi serial antara Arduino dengan komputer atau laptop. Sekarang saya akan menunjukkan progres saya untuk submodul F, yaitu menggunakan I2C untuk komunikasi dengan modul I2C. Jadi pada percobaan ini saya diminta untuk melakukan komunikasi dengan modul, yaitu modul PCF8574 sebagai GPIO extender pada modul I2C ini, di mana saya harus mengedipkan LED dengan delay 1 detik setelah melewati interfacing PCF8574. Jadi ini rangkaian yang saya buat. Jadi ini Arduino-nya ini tersambung dengan 4 pin pada modul I2C, yaitu VCC, ground, SDA, dan SCL. Kemudian pin P0 pada modul I2C ini disambungkan dengan resistor dan LED, sehingga komunikasi I2C nanti akan mengedipkan LED dengan delay 1 detik. Kemudian disambungkan kembali ke Arduino. Lalu ini program yang sedang saya buat. Jadi program yang saya sedang buat ini pertama menginclude library PCF8574-nya. Kemudian addressnya itu adalah setelah saya menggunakan program I2C scanner, saya mendapatkan address bahwa address I2C saya itu adalah 0x27. Kemudian ini void setupnya, jadi pakai serial beginnya sama seperti percobaan-percobaan sebelumnya 9600. Kemudian pin mode untuk P0-nya itu bersifat output, karena dia akan menghasilkan sinyal digital yang akan menyalakan LED. Kemudian ketika PCF8574 atau modul I2C ini tersambung ke Arduino atau sudah menyala, saya melakukan validasi seperti ini. Jika misalnya sudah tersambung dan bekerja, maka dia akan serial print line-nya akan oke, dan jika belum, maka akan error. Jadi sebelumnya kayak memulai PCF8574, kalau misalnya tersambung dia akan jawab oke, kalau misalnya masih belum ya dia jawab error. Segitu 50% progres program saya. Selanjutnya akan mengerjakan void loop-nya untuk mengedipkan LED. Sekarang saya akan menunjukkan hasil akhir dari submodul yang F ini. Pertama saya sambungkan dulu ini ke laptop ya. Kemudian ini program yang ini
saya sudah buat sisanya untuk mengedipkan LED. Jadi PCF8574 ini dia akan digital write, pin PO akan high, kemudian di delay 1 detik, kemudian akan di set low. Jadi nyala mati dengan delay 1 detik. Jadi berkedip. Ini kemudian saya upload. Kemudian saya buka serial monitor dulu. Ini sudah tertulis ini memulai PCF8574 oke. Sudah kan? Dan ini hasilnya pada rangkaian. Jadi akan berkedip, nyala 1 detik, mati, kemudian 1 detik nyala lagi. Sekian. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari submodul F ini. Yaitu pertanyaannya, apa fungsi address pada komunikasi I2C? Jadi I2C ini kan sudah banyak digunakan pada microcontroller, dan tentunya modulnya itu pasti sudah beragam kan, sedangkan modulnya ini udah berasal dari manufacturer yang berbeda-beda, sehingga udah pasti alamatnya itu berbeda. Dan kenapa penting address ini atau alamat ini terhadap komunikasi dengan I2C? Karena jika I2C-nya digunakan secara berbarengan, misalnya dalam satu sistem kita menggunakan sekitar 3 atau 4 I2C, gunanya address ini adalah untuk mengetahui I2C mana yang kita ingin kendalikan atau melakukan fungsi tertentu. Jadi fungsinya itu. Makanya digunakan program sederhananya itu I2 Scanner untuk mengetahui alamat atau address dari modul I2C yang sedang saya pakai.